Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di malam yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan belajar membaca satu kitab yang membahas tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari beliau bangun tidur sampai beliau tidur lagi. Sebagian di antara kita kaum muslimin menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita belajar, kita lihat sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan mampu melakukan semuanya. Mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya, maka kita enggak akan mampu. Maka alangkah baiknya kita mengerjakan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kita menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan, kemudian di amalan tersebut tidak dicontohkan, mengerjakan, dia menyangka amalan padahal ternyata bukan amalan. Dia menyangka ibadah, tapi ternyata hakikatnya bukan ibadah. Maka Nabi SAW mengatakan amalan itu tertolak. Kemudian sang penulis mengatakan waktu yang pertama adalah waktu sebelum subuh. Nah ini, waktu sebelum subuh. Wa hadha huwa al-waqtul awwal bi'tibari al-istiqazi minan naum. Karena ini adalah waktu bangun, yaitu sebelum subuh. Nah, jadi seorang muslim itu hendaknya dia berusaha bangun sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh dia sudah bangun. Fa innan nusus dalat ala iddati a'mali kana yaf'aluha an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-fajr. Banyak nas-nas, banyak dalil-dalil bahwasanya Nabi SAW melakukan berbagai amalan pada waktu sebelum subuh. Jadi banyak amalan sebelum subuh itu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa yumkin taksim as-sunani fi hadzal waqti ila qismain. Maka oleh karena itu waktu ini dapat dirinci menjadi dua, yaitu bagian yang pertama bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Ini waktu yang pertama, bangun dari tidur. Apa amalan Nabi SAW di situ? Yang pertama, menggosok gigi dengan siwak. Menggosok gigi dengan siwak. Nah, siwak ini, apakah yang dimaksud memang siwak itu dengan akar arak itu? Karena yang jadi itu adalah akarnya, yang jadi siwak itu adalah akarnya. Apakah boleh diwakilkan dengan gosok gigi sekarang? Apapun jenisnya itu sudah dianggap siwak. Maka pendapat yang lebih benar adalah bersiwak itu boleh dengan kayu arak itu. Nah, memang dari kayu. Kemudian boleh juga menggantinya dengan gosok gigi. Nah, itu sudah dianggap siwak. Sebagian orang mengatakan katanya sunnah, katanya ikut sunnah Nabi SAW, tapi kok nggak bersiwak, kok pakai pasta gigi? Nah, itu juga sudah termasuk bersiwak. Nah,
Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangun tidur itu gosok gigi. Nah, dalilnya mana? Dalilnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, "Kana Nabiyyu idza qama minal lail yasusu fahu bisiwak." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidur, beliau menggosok giginya dengan siwak. Nah, jadi itu tadi dua, boleh dengan pohonnya itu, pohon kayu arak itu, dan yang kedua boleh dengan pasta gigi atau dengan alat penggosok gigi. Itu boleh. Kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Rasulullah idza qama lijtahida yasusu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau hendak tidur, nah bangun tidur, maka beliau melaksanakan sholat tahajud. Liyatahajjad. Nah, beliau melakukan sholat tahajud. Nah, jadi kalau beliau bangun tidur itu, beliau tujuannya sholat tahajud. Tapi kalau sebagian di antara kita bangun sebelum subuh untuk sibuk urusan dunia, jangan ditinggalkan sebelum subuh. Berat, 1 rakaat witir jangan tinggal sebelum subuh. Alangkah baiknya kita selipkan sholat tahajud 2 rakaat. Kemudian tutup dengan sholat witir, yaitu dengan rakaat ganjil. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dosa Nabi itu sudah diampuni, tapi beliau tetap melakukan sholat tahajud. Sampai ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau istirahat? Kenapa sholat terus sampai kaki engkau bengkak, wahai suamiku?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Tidakkah engkau ridho, wahai Aisyah, wahai istriku, aku menjadi hamba yang bersyukur." Di antara ibadah yang kita kerjakan itu adalah bukti syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian tentunya sebelum Nabi SAW sholat, beliau menggosok giginya dengan siwak. Nah, ini jangan ditinggalkan. Jangan kalau ingin rapat baru gosok gigi. Kalau ingin ketemu mertua baru gosok gigi. Tapi kalau ketemu Allah, komunikasi 5 kali dalam sehari, baunya bau jengkol mulutnya bau bawang, mulutnya bau yang tidak sedap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, setiap manusia terganggu itu juga mengganggu malaikat. Bayangkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, barang siapa yang makan bawang, jangan dekati masjid kami, jangan sholat bersama kami. Jadi bawang itu termasuk aroma yang tidak sedap, maka dihilangkan dulu dengan gosok gigi atau kumur-kumur. Nah, sekarang sudah banyak untuk menghilangkan bau mulut. Ini amalan yang pertama, yaitu bangun tidur beliau menggosok gigi. Kemudian yang kedua, beliau membaca doa indal istiqoz, ketika beliau bangun dari tidur. Nah, ini Nabi SAW membaca doa ketika beliau bangun dari tidur. Sebagaimana satu hadis yang datang dari Imam Al-Bukhari, dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana an-nabiyyu idza arada ayyanam qala bismika Allahumma amutu wa ahya. Nabi kalau pengen tidur baca doa. Apa doanya? Bismikallahumma amutu wa ahya. Kalau yang tersebar di masyarakat kita apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Nah, ini tidak benar dalilnya. Tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar itu bismikallahumma amutu wa ahya. Kita mati dulu, baru setelah itu Allah hidupkan. Nah, tidur itu dinamakan dengan mati kecil. Ini doa sebelum tidur. Kemudian
Hudzaifah mengatakan apabila beliau bangun dari tidurnya, beliau mengucapkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hafal doanya, insya Allah. Hafal insya Allah Pak doanya. Kalau tidak kita tulis, masih ada papan tulis kita. Masih mau ditulis apa? Atau sudah hafal? Lanjut saja. Insyaallah. Nah, doa bangun tidur tadi apa? Bismikallahumma. Doa mau tidur, Bismikallahumma amutu wa ahya. Doa bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau doa sebelum tidur tadi artinya dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Nah, karena kita tidur itu dinamakan mati, kemudian kita dihidupkan kembali. Kemudian doa setelah bangun tidur, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami, yang setelah mematikan kami, dan hanya kepada Allah kami dikembalikan. Ini sunnah yang kedua, bangun tidur baca doa. Tapi sebagian di antara kita bangun tidur ngapain? Cari HP. Bangun tidur cari HP. Mana ini, buka WA, Telegram, Facebook, itu yang dicari. Nah, itu yang dibuka. Tapi coba kita baca doa dulu. Nah, baca doa ini, sebagian doa itu butuh kita menampung, dan sebagian juga kita tidak butuh menampung, seperti zikir-zikir. Nah, kalau kita zikir kan la ilaha illallah, enggak ada kita nampung. Allahu akbar, enggak ada. Nah, demikian juga ada beberapa doa itu seperti zikir saja, enggak perlu kita nampung. Seperti doa bangun tidur ini, kita enggak perlu nampung. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma, enggak perlu. Nah, enggak perlu kita nampung. Masuk masjid. Nah, apa doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, itu enggak perlu nampung kita masuk masjid. Demikian juga doa setelah azan, enggak perlu nampung, itu zikir saja. Enggak ada dalilnya bahwasanya Nabi SAW nampung baca doa azan, kecuali doa antara azan dan iqamah. Nah, itu Nabi SAW nampung. Mintalah hajat kita semuanya di situ. Doa mendatangi istri, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Nah, itu baca doanya ketika datang istri. Jangan pandai membuatnya saja, tapi tidak diawali dengan doa. Sudah 40 tahun, 50 tahun, ternyata hubungan kita disaksikan oleh syaitan. Setiap kita buka pakaian enggak baca bismillah, syaitan nengok aurat istri kita. Bayangkan tubuh indahnya istri dilihat oleh syaitan. Apakah kita ridho? Tentunya tidak ridho. Maka kita baca doa. Nah, doa mendatangi istri enggak perlu nampung juga. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Nabi SAW mengatakan tidaklah lahir dari hubungan itu setelah baca doa itu, kecuali anaknya akan dijaga dari gangguan syaitan selama-lamanya. Jadi kalau ada anak kita kesurupan, diganggu oleh syaitan seperti indigo. Indigo itu bukan apa istilahnya? Bukan keistimewaan, bukan. Indigo itu bukan keistimewaan, tapi kekurangan. Karena diganggu oleh syaitan. Katanya hebat anak itu, punya indera ke-6, ke-7, ke-8. Bangga dia, senang bisa melihat itu. Oh, di sini ada penunggunya. Di sini datang hari ini ke rumah, itu harus diruqyah obatnya. Bisa jadi faktornya terjadi hal itu, ayahnya ketika mendatangi ibunya tidak baca doa. Tidak baca doa. Nah, maka jangan lupa doa itu ada yang bentuknya kita harus nampung dan ada yang tidak nampung. Seperti doa antara azan dan iqamah itu nampung. Adapun yang tidak nampung, doa setelah azan itu kita tidak perlu menampung. Kemudian sunnah yang ketiga, mengusap kedua mata, atau mengusap wajah. Mengusap wajah. Jadi kita bangun tidur itu habis baca doa kita usap wajah kita.
Mengusap kedua mata atau mengusap wajah, itu diusap agar bekas ngantuk tadi hilang. Demikian juga sebagian para ulama mengatakan kalau pengen ganteng, pengen tampan, amalkan amalan ini. Itu bisa memperindah wajah. Itu. Tapi tidak ada dalil yang sahih. Kemudian yang keempat, wa yanzuru ila sama, melihat ke langit. Nah, kemudian yang kelima, wa yaqra'ul ayat, beliau membaca 10 ayat yang terakhir min surati Ali Imran. Membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Nah, 10 terakhir. Dalilnya mana? Nah, 3 amalan ini terdapat di dalam satu hadis. Kita bacakan dalilnya. Ja'at fi hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma al-muttafaqu alaih, datang dari hadis Ibnu Abbas yang disepakati kesahihannya, annahu bata lailatan 'inda Maimunah zauji an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Nabi SAW pernah tidur di sisi Maimunah. Maimunah ini siapa? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sekaligus adalah bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattaja'tu fi 'ardi al-wisada. Kemudian Nabi SAW berbaring di sisi bantal. Kemudian sementara Rasul SAW dan istrinya berbaring di sepanjangnya. Ini ada posisi tidur Nabi SAW. Kemudian beliau tidur Nabi SAW bersama istrinya hingga pada waktu pertengahan malam atau sedikit malam yang tersisa. Maksudnya sebelum fajar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bangun. Nah ini yang menunjukkan 3 amalan tadi: mengusap wajah, kemudian melihat ke langit dan membaca 10 ayat dari surat Ali Imran. Nah, Nabi SAW duduk dan mengusap kedua matanya dengan tangannya. Yamsahun nauma an wajhihi biyadihi. Nah, mengusap matanya, mengusap wajahnya. Kemudian membaca 10 ayat, tsumma qara'al 'ashral ayat al-khawatimah min surati Ali Imran. Baca 10 ayat dari surat Ali Imran. Tsumma qama ila shannin mu'allaqatin. Kemudian Nabi SAW bangkit dan mengambil kantong air yang tergantung. Jadi Nabi SAW itu terkadang beliau sudah menyiapkan air untuk berwudu, karena tidak mudah seperti kita saat ini. Toilet sudah di dalam kamar, tapi Nabi SAW mempersiapkan airnya, lalu berwudu menggunakan air tersebut dan memperbagus wudunya, lalu berdiri dan sholat. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di dalam riwayat Muslim, faqama Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam min akhiril lail. Nabi bangun dari tidurnya pada malam hari, kemudian keluar dan melihat ke langit. Beliau melihat ke langit, menatap langit. Nah, wallahu a'lam, bisa saja ini memang Nabi SAW keluar dari rumahnya. Memang keluar dari rumahnya kemudian melihat ke langit. Nah, ini termasuk sunnah Nabi SAW. Kemudian membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, sampai penutup ayat. Nah, ini sunnah. Daripada kita mengamalkan amalan yang tidak dicontohkan, amalkanlah amalan yang sudah disepakati kesahihan hadisnya. Jangan menyibukkan dengan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuan kita nuntut ilmu, apa tujuannya? Untuk diamalkan. Kalau tidak diamalkan, ilmu akan menghujat kita pada hari kiamat. Kok nggak diamalkan sunnah? Kan sudah disampaikan, berat, nggak sanggup, maka nanti ilmu akan mencela kita. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW beliau membaca Al-Quran setelah bangun tidur, padahal beliau belum berwudu.
Ini menunjukkan bahwasannya boleh baca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil. Hadas kecil itu apa? Tidak keluar mani, berarti itu masih hadas kecil. Kita kencing masih hadas kecil. Kita BAB itu masih hadas kecil. Hadas besar itu apa? Yang kita melakukan hubungan suami istri. Ini dinamakan dengan hadas besar. Yang menghilangkan hadas besar wajib dengan mandi. Wajib dan mandi. Nah, makanya orang kafir itu mereka semuanya enggak suci, enggak boleh pegang Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun, kata Allah. Enggak boleh megang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Orang-orang kafir itu enggak suci. Mereka yang sudah melakukan hubungan badan, mereka terus, walaupun mereka mandi, mereka enggak suci. Karena mereka tidak mandi besar. Mandi besar itu kita wajib niat. Nggak harus kita niat, saya berniat nawaitu ghuslal janabah, nggak harus. Kita habis berhubungan atau besok paginya, karena boleh tidur dalam keadaan junub, boleh. Nggak harus mandi malam itu. Mungkin malu, mertua belum tidur, nah, WC di belakang jauh, bawa anduk sama istri, malu contohnya. Akhirnya besok mandi. Nah, besok mandi boleh. Nah, tapi termasuk sunnah. Kita sebelum tidur itu kita berwudu dan niat. Nah, niat itu kita datang ke kamar mandi itu sudah dianggap niat. Ustadz, dulu itu saya sering berniat Ustadz, tapi satu ketika saya lupa niat, nggak ada terbetik dalam hati pengen mandi. Apakah mandi saya itu tidak sah? Maka mandi kita tetap sah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perbuatan yang kita lakukan berdosa ketika kita lupa. Tapi jangan terus-terusan. Kalau khilaf sekali dua kali masih dimaafkan. Tapi kalau sudah terbiasa maka ini lain cerita. Nah, jadi boleh megang Al-Quran dalam keadaan kita nggak berwudu, itu boleh. Boleh kita pegang. Tapi pegang Al-Quran ketika tidak berwudu, jangan langsung dari mushaf. Nah, cari alasnya. Mungkin dengan sejadah, dengan sarung, nah boleh. Atau dengan HP, boleh. Nah, boleh, silakan. Nah, tapi kalau kita sedang junub, kita habis berhubungan belum mandi, haram membaca Al-Quran, nggak boleh. Nah, junub itu yang pertama keluar cairannya ketika selesai berhubungan. Kemudian yang kedua selesai tapi tidak keluar cairan. Intinya masuk, maka dia wajib mandi dan dia sudah terhitung junub. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukannya dengan Aisyah. Ada salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku itu tiba-tiba lemes sebelum selesai. Nah, nggak sampai keluar. Nah, apakah saya wajib mandi? Maka Nabi SAW mengatakan, iya, saya pernah melakukannya dengan Aisyah. Kemudian kami mandi, nggak sampai keluar. Nah, maka ini menunjukkan janabah itu, kita junub itu nggak suci, hadas besar itu kita dengan berhubungan walaupun nggak keluar, yang kedua sampai keluar. Wanita haid boleh nggak baca Quran? Boleh. Wanita haid boleh baca Al-Quran karena dia tidak terhitung janabah. Boleh baca Quran? Boleh, tapi yang nggak boleh nyentuh Al-Quran secara langsung. Nggak boleh pegang mushaf, kulit nyentuh Al-Quran. Nah, sebagian ulama mengatakan Al-Quran itu, mushaf itu dikatakan mushaf ketika tidak ada terjemahan. Nah, itu baru mushaf. Nah, ketika nggak ada terjemahan, di sini kita nggak boleh menyentuhnya langsung ketika kita nggak berwudu. Nah, wanita haid juga nggak boleh. Tapi kalau ada terjemahannya sebagian membolehkan. Kalau ada terjemahannya membolehkan karena itu tidak dianggap mushaf. Maksudnya di situ ada terjemahan. Jadi enggak rata semuanya tentang Al-Qur'an. Maksudnya Arabnya enggak semuanya. Nah, ini tidak boleh. Nah, yang terjemahan tadi boleh, adapun yang Arab semua maka tidak boleh. Maka Allah Ta'ala alam tetap kita pegang Al-Quran. Ini pendapat yang paling kuat. Yang pakai terjemahan kah atau tidak pakai terjemahan, maka diusahakan ambillah air wudhu.
Kalau malas ambil air wudhu, baca dari HP. Nah, itu cari aman. Nah, jadi wanita haid boleh baca Quran. Apalagi kalau dia ketika haid hafalannya bisa hilang. Mungkin dia penghafal Al-Quran, hafal 1 juz, 2 juz, maka dia boleh baca Al-Quran dari hafalan atau dari mushaf dengan syarat tidak menyentuh mushaf secara langsung. Nah, kemudian yang keenam, mencuci kedua tangan 3 kali. Nah, ini mencuci tangan kedua tangan 3 kali. Membasuh telapak tangan maksudnya. Telapak tangan, punggung tangan, bukan membasuh ini. Nah, membasuhnya. Nah, tangan ini anggota wudhu semuanya dibasuh kecuali telinga dan kepala itu diusap. Sebagian bapak-bapak ada wudhu sama keran. Nah, itu nggak dianggap wudhunya nggak sah. Nggak sah wudhunya. Karena di dalam firman Allah itu pakai kalimat ghusl, dibasuh. Basuh itu ada air yang mengalir. Nggak benar juga kalau kita ambil wudhu tinggal semprot. Nggak boleh. Wudhu kita nggak sah. Nggak boleh juga wudhu mungkin safar. Kemudian dia ambil air minum, ditaruh di handuk atau tisu, pakai tisu basah mungkin. Gini kan ke anggota wudhunya. Nggak sah wudhunya. Yang namanya membasuh, airnya itu wajib mengalir. Mengalir itu apa? Kalau kita ambil ada alirannya. Nah, itu baru sah untuk ambil air wudhu. Tapi kalau hanya sekedar wudhu, nah itu nggak sah. Tapi kalau masukkan di sini dia bisa ngalir, nah itu sudah dinamakan air untuk berwudhu, nggak sah. Di sungai, kita mandi sungai contohnya. Kemudian kakinya digini-ginikan saja di dalam air, tangannya digini-ginikan, nah, itu wudhunya nggak sah. Nah, disebutkan oleh Imam Abu Dawud bahwasannya ghusl itu ada sedikit dengan pijatan. Nah, intinya seperti ini. Kapan terhitung 1 kali? Ketika sudah sempurna. Kadang ada yang wudhu 1, 2, 3. Nah, itu belum. Satunya itu ketika sudah sempurna wudhunya. Sudah sempurna wudhu, baru itu dinamakan 1. Itu baru 1. Nanti sempurnakan lagi semuanya. Nah, baru dihitung yang kedua. Nah, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana. Nah, jangan langsung dimasukkan ke dalam gayung, mungkin airnya nggak pakai keran. Nabi melarang kita itu langsung ambil masuk mulut. Nggak boleh. Nah, nanti ada alasannya. Nggak boleh. Atau langsung ke bak mandi, masukkan, langsung kumur-kumur, masukkan. Atau cuci tangan. Nah, nggak boleh. Nah, sampai dia membasuhnya 3 kali. Nah, Nabi SAW ketika beliau berwudhu dari wadah, beliau nggak langsung masukkan, tapi beliau seperti ini. Nah, ini anggap mangkok air. Nah, beliau nggak langsung memasukkan, nggak langsung dimasukkan, tapi beliau seperti ini. Ngalirkan airnya sehingga gak bercampur najis yang ada di tangan. Nah, sampai 3 kali. Kemudian beliau lakukan lagi. Itu yang harus kita lakukan. Bukan memasukkan secara langsung ke dalam bejana atau wadah. Nah, kenapa alasannya? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena dia gak tahu di mana tangannya bermalam. Kadang kita tidur masuk ke dalam tempat-tempat yang kotor, nah, di tubuh kita. Nah, diceritakan oleh sebagian ustadz bahwasanya ada orang yang menyepelekan hadis Nabi SAW atau diceritakan oleh ulama, menyepelekan. Saya tahu di mana tangan saya ini tidur, saya tahu. Intinya dia menolak hadis Nabi SAW. Saya tahu kok di mana tidur saya, tangan saya ini tidurnya, nginapnya di mana, aman saja di luar, nggak terganggu. Nggak ada najis. Ngapain saya ikut hadis Nabi SAW? Diejeknya hadis Nabi SAW. Apa yang terjadi? Dia lakukan itu terus menerus. Besoknya tangannya masuk ke dalam duburnya, dalam lubang nya. Bayangkan, karena mengejek hadis Nabi SAW, masuk semua tangannya ke dalam lubang duburnya. Dubur itu lubang kita. Nah, itu. Kalau nggak percaya, maka kita wajib mengimani. Walaupun berat mengamalkan, kita wajib mengimani, jangan
cemooh, jangan mencelah. Itu yang terjadi. Nah, maka Nabi SAW melarang, jangan langsung masukkan karena di situ ada bakteri, di situ ada virus. Karena tangan kita terkadang di depan nginapnya, kadang di belakang, kadang di ketek, nggak tahu kita tempat nginapnya. Maka Nabi SAW memerintahkan kita agar dicuci dulu 3 kali. Kalau ada keran itu bagus lagi, kita tinggal hidupkan kemudian dicuci. Nah, ambil wudhu jangan seperti orang mandi di air terjun, kayak mandi. Airnya itu banyak sekali, bisa untuk nyuci motor. Nah, enggak. Nah, tapi mentang-mentang kan sunnahnya sedikit. Nah, kita lihat kondisi. Kalau banyak orang, ya otomatis kita agak besarkan. Karena nanti nunggunya lama, jamaah ngantri di belakang. Ya enggak usah kita pakai air yang sedikit. Enggak apa-apa sedikit dibanyakkan. Agar enggak lama jamaah nunggu belakang. Karena sebagian ketika tabligh akbar mengamalkan sunnah. Malahan sudah hampir iqamah isya. Diputar kecil-kecil, kita di belakang sudah lama nunggu. Ya Allah, nah ini bukan termasuk sunnah juga. Tergantung kondisi kita. Kalau kita nggak banyak ngantri, kita mungkin awal-awal waktu datang, nah, atau tempat kerannya banyak, ya sudah kita pakai yang kecil boleh. Nah, tapi kalau bisa memudaratkan yang lain telat sholat karena kita pakai air yang kecil, nah ini nggak boleh juga. Maka nggak apa-apa kita pakai air yang sedikit banyak. Nah ini kita harus paham. Makanya apa itu bijaksana? Bijaksana itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu bijaksana. Nah, kemudian terjadi silang pendapat, apakah mencuci tangan 3 kali wajib atau sunnah? Maka wallahu alam, bahwasanya mencuci tangan 3 kali ini hanya sunnah saja. Nah, tapi tidak boleh kita terlantarkan. Karena hadis yang mengucapkan, Nabi SAW menyampaikan mencuci tangan 3 kali itu tidak boleh juga kita sepelekan. Walaupun itu hanya sunnah, jangan kita ngomong gak usah kan sunnah. Takutnya nanti kita bisa ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pendapat yang benar adalah mencuci tangan hanya sekedar sunnah saja. Nah itu tadi, jangan bermudah-mudahan meninggalkan yang sunnah. Nah, apakah kita khusus tidur malam saja kita cuci tangan? Maka semua tidur. Karena kita ketika tidur itu hilang akal, nggak sadar. Nah, nggak sadar ketika kita tidur. Jadi ketika bangun tidur siang, bangun tidur malam, semuanya kita cuci tangan 3 kali. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ke-8, berwudu. Berwudu. Nah, ini berwudulah dengan cara yang sempurna. Sebagaimana satu hadis yang diceritakan oleh sahabat Nabi SAW, ada orang yang sholat, kemudian ada sedikit kakinya itu tidak kena air wudu, maka Nabi ngomong sholat lagi, wudu lagi. Nah, itu disempurnakan. Termasuk sunnah juga kita melebihkan dari siku. Man la yutimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Barang siapa yang tidak bisa menyempurnakan yang wajib kecuali dengannya, maka hukumnya wajib. Cuci tangan sampai siku hukumnya apa? Wajib. Nah, kalau kita hanya mencukupkan sampai siku, takutnya nanti kurang. Tapi kalau lebih sampai lengan, kalau kurang pasti siku sudah tercuci. Nah itu. Semuanya dicuci, dibasuh. Sampai 3 kali sempurna. Kemudian ketika kepala dan telinga baru diusap. Di sunnahnya itu sampai tengkuk kita saja, kemudian dikembalikan ke depan. Nah, ini cara wudhu Nabi SAW. Wudhu apakah boleh dari kiri, Ustaz? Nah, boleh dari kiri dulu baru kanan, tapi afdolnya kanan. Nah, tapi kalau mulai dari kiri mungkin lupa, tidak perlu diulangi wudhunya karena wudhunya sah. Dan harus tartib. Nah, nggak boleh wajah, kaki, kepala, kemudian tangan, telinga, nggak boleh. Karena wajib tartib, wajib berurutan. Nah, kemudian juga diantara sunnah wudhu yaitu berkumur-kumur. Nah, di sini disebutkan. Nah, sunnah wudhu bisa dicatat.
Yang pertama bersiwak, ini sudah kita sampaikan tadi. Jadi siwak ini bangun tidur, mau wudu dan mau sholat. Kata Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin au inda kulli wudu'in. Nabi SAW mengatakan, kalau tidak memberatkan umatku, aku akan wajibkan bersiwak sebelum wudu dan sebelum sholat. Takut memberatkan kita. Mungkin kita berat, cari gosok gigi terus. Nah, Nabi tahu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau tidak mewajibkan. Tapi bukan berarti kita meremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, sunnah wudu, siwak. Kemudian yang kedua, tasmiyah, yaitu bismillah. Cukup bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini enggak ada contohnya. Jadi nggak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hukum mengucapkan tasmiyah, nah jadi ada basmalah dan ada tasmiyah. Nah ini jangan salah. Basmalah itu sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Kalau tasmiyah, bismillah. Cukup. Kita pengen makan, bismillah. Nggak ada sunnahnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nggak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya gulam samillah. Wahai anak kecil, kalau pengen makan itu ucapkan bismillah, atau pengen minum bismillah. Nggak ada Nabi menyampaikan ucapkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tidak ada. Nah, itu hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tasmiyah ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nabi SAW mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan nama Allah. Tidak ada wudu bagi orang yang mengucapkan nama Allah. Nah, kalau di sini kita pahami, nggak sah wudu kalau nggak sebut bismillah. Maka diterangkan oleh para ulama, tidak ada wudu yang afdol kecuali dengan mengucapkan bismillah. Nah, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasannya bismillah itu hukumnya sunnah saja. Nah, sunnah. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan. Nah, dicuci telapak tangan kita, punggung tangan kita. Nah. Kemudian yang keempat, nah, sebentar. Kemudian yang keempat, membasuh tangan dan kedua kaki. Nah, membasuh tangan dan kedua kaki. Nah, di sini ada yang dilompati ini. Nah, membasuh tangan dengan kedua kaki dan mendahulukan yang kanan, dan yang mendahulukan yang kanan. Jadi di sini disebutkan bahwasannya setelah kita mencuci tangan, kemudian nanti cuci wajah, kemudian kita mendahulukan yang kanan-kanan sampai dari tangan dan kaki. Karena Nabi SAW itu menyukai yang kanan ketika pakai sendal. Kita mendahulukan yang kanan, dapat pahala. Gak perlu uang yang banyak, gak perlu tenaga, setiap harinya dapat pahala. Pakai sendal mulai dari yang kanan. Kemudian melepaskannya mulai dari yang kiri, dapat pahala. Nah, begitu banyaknya pahala yang bisa kita dapatkan dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau bersisir
suka dengan yang kanan. Nah, Nabi SAW nyisir rambut itu dengan tangan kanan. Nah, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam urusan yang baik-baik, maka beliau memulai dengan yang kanan. Masuk masjid kanan, kemudian kebalikannya keluar masjid kaki kiri. Masuk toilet kaki kiri, keluar toilet kaki kanan. Masuk rumah ucapkan bismillah. Setiap orang masuk rumah nggak ucapkan bismillah, maka setan mungkin dia ke pasar. Pasar itu adalah tempat yang Allah benci. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ke pasar. Karena di pasar itu kenapa Allah benci? Banyak kecurangan, banyak kezoliman, banyak aurat yang terbuka, banyak musik-musik. Padahal Allah dan Nabi SAW melarang mendengarkan musik. Itu nggak suka oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasar. Maka ketika kita ke pasar, di situ banyak syaitan. Kita ke tempat ke hutan, banyak syaitan. Masuk rumah nggak ucapkan bismillah, maka syaitan tadi masuklah ke rumah kita, tinggal bersama kita di rumah. Kemudian yang kelima, memulai dengan kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Jadi satu paket, ambil air langsung ke hidung, sama-sama dikeluarkan. Masukkan tangan kanan, mengeluarkan dengan tangan kiri, langsung keluarkan. Nah itu bisa satu paket, nggak perlu kita kumur-kumur dulu, habis itu ke hidung keluarkan, nggak. Tapi satu paket saja, ambil langsung. Nah, jadi namanya matmadoh, kumur-kumur, dan istinsyak, memasukkan air ke hidung, mengeluarkan air dari hidung, namanya istinsar. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, bersungguh-sungguh ketika kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Tapi jangan habis di hidung, masuk semua ke tenggorokan, enggak. Tapi kira-kira saja. Bersungguh-sungguh. Kemudian dikeluarkan. Nah, dikeluarkan kecuali bagi orang yang berpuasa, itu sewajarnya saja. Tidak perlu sampai bersungguh-sungguh, takutnya nanti masuk air ke mulut. Masuk air ke mulut. Kemudian yang ketujuh, berkumur-kumur. Nah, dengan satu cidukan tangan, ini sudah saya sampaikan tadi. Berkumur-kumur dengan satu cidukan tangan. Ambil air di keran, kemudian matikan, jangan sampai mubazir, kemudian masukkan ke mulut, kemudian ke hidung, kemudian dikeluarkan. Ini sunnah. Hadisnya jelas, insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang kedelapan, disunahkan mengusap kepala. Disunahkan mengusap kepala. Disunahkan mengusap kepala. Ini yang sunnah-sunnah. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, ambil air, jangan langsung ke kepala. Nanti seperti orang mandi, sudah basah bajunya, sampai ke jubahnya basah. Enggak, ambil, buang, kemudian telinganya dulu. Nah, kepala dulu. Nah, kepala, kemudian kedepankan, kemudian baru telinga. Nah, satu usapan saja. Satu usapan. Ini simpelnya. Tidak perlu 3 kali. Ambil lagi kepala, kemudian telinga, ambil lagi kepala, kemudian telinga. Sekali saja cukup. Nah, ini disebutkan di sini bagaimana cara mengusapnya. Nah, kemudian yang ke-9, sunnah membasuh anggota badan, anggota wudhu itu 3 kali. 3 kali, kecuali tadi kepala dengan telinga, itu sekali saja. Nah, 3 kali ini maksimal. Boleh 2, boleh 1, dan gak boleh setengah. Nah, setengah gak boleh. Setengah mungkin sampai sini saja ngusapnya, kemudian wajah di sini saja, atas nggak boleh. Jadi minimal sekali,
maksimal 3 kali, nggak boleh 4 sampai seterusnya. Nah, terkadang Nabi SAW tawaddu marratan dan tawaddu marratain. Beliau SAW berwudu sekali atau 2 kali. Kemudian yang ke-10, membaca doa setelah berwudu. Nah, Nabi SAW mengatakan, barang siapa di antara kalian yang berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya, kemudian setelah itu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Barang siapa baca doa la ilaha illallah, ya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, apa yang dia dapatkan? Dibukakan pintu surga yang 8 baginya, dan dia boleh masuk dari pintu mana saja. Hafalkan doa itu. Nah, tadi disampaikan doa itu ada yang bentuk zikir dan ada yang bentuk memang berdoa, menyampaikan hajat. Nah, adapun seperti doa setelah wudhu kita nggak perlu nampung. Ini nggak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup saja setelah wudhu selesai asyhadu an la ilaha illallah. Boleh sambil jalan, boleh sambil jalan, sambil berdiri boleh, sambil duduk boleh. Nah, yang nggak boleh itu di kamar mandi yang ada tempat kloset gitu. Nah, ini yang bisa disampaikan. Allah Ta'ala alam bisawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah belajar sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena banyak orang nanti di telaganya diusir karena mengamalkan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita istiqomah belajar dan mengamalkan sunnah. Nah, sebelum kita mengamalkan amalan yang gak ada contohnya, amalkanlah amalan yang sudah kita sebutkan tadi, sudah disepakati kesohihannya. Nah, sanggup atau tidak? Nah, maka kita berpikir 1000 kali sebelum mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.